Halo teman-teman semuanya, kenalan yuk kami dari UPKM Fakultas Psikologi UGM. Apa itu UPKM? UPKM adalah unit pengembangan kualitas manusia yang merupakan salah satu unit di Fakultas Psikologi UGM yang dibentuk pada tahun 2001. UPKM merupakan sebuah unit yang berpartisipasi dalam pengembangan SDM Indonesia dengan mengusung visi menjadi lembaga layanan psikologis yang mampu menciptakan SDM Indonesia yang memiliki kematangan psikologis, keunggulan kompetitif, dan berdaya guna bagi lingkungan kerja dan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, apa itu UPKM? Kita simak video kali ini ya. Unit Pengembangan Kualitas Manusia atau UPKM adalah unit layanan jasa psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang dibentuk pada tahun 2001 dan mulai bekerja sejak bulan April 2001. UPKM merupakan pengembangan dari lembaga yang telah dibentuk sebelumnya dengan diverifikasi pada bidang jasa layanan. Berpegang teguh pada semboyan integritas dalam kualitas, UPKM senantiasa menjunjung tinggi integritas dan objektivitas dalam kualitas layanan. Visi UPKM ialah menjadi unit layanan psikologis yang mampu menciptakan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang memiliki kematangan psikologis, keunggulan kompetitif, berdaya guna bagi lingkungan kerja, dan masyarakat pada umumnya. Sementara, misi UPKM ialah dengan nilai respect, trust, dan integritas, UPKM mampu mengakar kuat berpegang pada kode etik psikologi dan menjulang tinggi berinteraksi dengan pihak-pihak terkait secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, UPKM terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan mengembangkan layanannya. Sebagai penyedia jasa pengembangan sumber daya manusia, UPKM menyediakan beragam pilihan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Layanan asesmen yang ditawarkan oleh UPKM adalah 1. Asesmen individual. UPKM berkomitmen untuk membantu organisasi memotret dan memetakan potensi-potensi individual yang diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan. Di samping itu, UPKM juga menyediakan jasa layanan untuk membantu organisasi mengatasi permasalahan individual karyawan yang diasumsikan berpotensi mengganggu kinerja organisasi. Beberapa layanan asesmen individual tersebut seperti rekrutmen dan seleksi, potential review, dan konsultasi pegawai. 2. Asesmen organisasi. Aktivitas asesmen organisasi dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan melibatkan interaksi intensif antara kedua belah pihak. Kegiatan asesmen dimaksudkan untuk pengembangan institusi ke depan yang kemudian dilanjutkan dengan penataan organisasi berbasis ilmu psikologi. Beberapa contoh kegiatan asesmen organisasi yang telah ditangani oleh UPKM seperti job analysis, asesmen manajerial atau kompetensi, dan analisis beban kerja. 3. Selanjutnya adalah talent management seperti talent mapping, talent pool, dan talent scouting. 4. Riset organisasi seperti work stress indicator, survei budaya pengawasan, survei bertema quality of work life, dan riset properti psikometrik alat ukur psikologis. 5. Training seperti interpersonal training dan organizational development training. Hingga tahun 2020, UPKM telah berhasil melakukan 3.558 seleksi kepegawaian, 996 potential review, 208 training dan upgrading, 147 mentoring dan konsultasi, dan juga 3.054 seleksi mahasiswa dan beasiswa yang telah dilaksanakan hampir di seluruh Indonesia. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 ini mampu mendorong UPKM untuk terus mengembangkan layanan asesmen yang semula hanya offline dikembangkan secara online untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan dengan meminimalisir kontak fisik secara langsung, sehingga layanan dapat terus berjalan dengan baik secara offline maupun online. UPKM juga merupakan salah satu unit bagi mahasiswa sebagai sarana belajar sebagai asisten baik dalam proses asesmen psikologi, penelitian maupun kegiatan unit lainnya.
Alumni asisten UPKM banyak yang telah bekerja di beberapa perusahaan dan instansi. Beberapa perusahaan mulai dari perbankan, BUMN, perusahaan swasta, startup, dan seterusnya. Nah, dari video yang tadi, apakah teman-teman sudah lebih mengenal apa itu UPKM, termasuk jenis layanan apa saja yang ada di UPKM? Jika belum, yuk kita simak video mengenai rekrutmen dan seleksi. Semangat pagi! Mendengar rekrutmen dan seleksi, terbersit di benak kita iklan lowongan pekerjaan, antrian yang panjang, pemberkasan yang rumit, wawancara yang menegangkan, harus berpakaian serapi mungkin, serta kerumitan-kerumitan lain termasuk harus menjalani psikotes. Sejatinya, rekrutmen dan seleksi adalah memastikan munculnya kecocokan-kecocokan yang kita miliki sebanyak mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Pada video kali ini, kita akan mengulas rekrutmen dan seleksi dari waktu ke waktu, serta tahapan yang harus dilalui. Lalu apa sih rekrutmen dan seleksi itu? Rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan, biasanya bisa kita lihat melalui iklan lowongan pekerjaan. Sedangkan seleksi adalah proses memilih calon karyawan dengan metode-metode tertentu. Calon seperti apa sih yang akan dipilih? Calon yang akan dipilih adalah calon yang diprediksi akan mampu berhasil di pekerjaan nantinya. Jadi dasarnya seleksi adalah menyesuaikan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Sasaran dari seleksi itu sendiri adalah rekomendasi atau pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak calon. Nah, seiring berjalannya waktu, seleksi mengalami perkembangan, baik dari sisi metode maupun pendekatannya. Dahulu kala, seleksi hanya dilakukan dengan satu metode saja, yaitu interview antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Seiring perjalanan ilmu psikologi, tes psikologi menjadi salah satu pilihan menjadi metode seleksi juga. Waktu berjalan, pemeriksaan psikologi berkembang, mulai dari mengungkap mental kognitif hingga kepribadian dan sikap kerja. Saat ini, tes psikologi masih relevan untuk mengungkap potensi individu yang diprediksikan akan berhasil di tempat kerja nantinya. Oh ya, perlu diingat, tes psikologi bukan satu-satunya sumber rekomendasi penerimaan karyawan. Masih terdapat sumber rekomendasi lainnya, seperti tes kesehatan, rekam jejak, tes kemampuan bidang, hingga interview dengan pemberi kerja. Untuk kriteria aspek-aspek apa saja sih dalam seleksi, itu akan sangat tergantung pada organisasi. Jadi aspek-aspek kriteria seleksi akan ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Lalu, bagaimana tahapan rekrutmen dan seleksi yang selama ini dilakukan? Pertama, memeriksa surat lamaran kerja dan resume. Resume adalah deskripsi singkat tentang diri kita. Surat lamaran kerja dan resume ini digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, memeriksa rekam jejak atau latar belakang calon dan referensi. Pastikan sebagai calon pelamar kita memiliki referensi dari orang yang benar-benar mengenal diri kita selama ini. Mengapa? Karena referensi ini akan digunakan untuk memverifikasi latar belakang kita sebagai calon karyawan. Setelah itu, kalian akan menjalani psikotes. Setelah dinyatakan lolos psikotes, peserta akan menjalani tes kesehatan. Namun demikian, pada beberapa kasus, tes kesehatan akan dilakukan setelah peserta diminta melakukan tes uji sampel kerja. Mengapa? Pada beberapa pekerjaan membutuhkan kemampuan khusus, sehingga mereka harus dites sampel kerja. Selanjutnya, pelamar akan mengikuti rangkaian akhir dari tahapan seleksi, yaitu interview dengan user atau pemberi kerja. Interview ini penting, mengingat user akan menggali secara mendalam kualifikasi pelamar memang sesuai atau cocok dengan kebutuhan perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa rangkaian seleksi ini harus dilakukan oleh profesional di bidang seleksi dan rekrutmen. Siapa mereka bisa dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, kita telah mengulas definisi, sejarah, serta tahapan rekrutmen dan seleksi. Harapannya kalian paham bagaimana proses rekrutmen dan seleksi itu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di seri video lainnya. Teman-teman, jika tadi video mengenai rekrutmen dan seleksi, selanjutnya kita akan simak ya video tentang apa itu konseling. Semangat pagi! Dalam dunia
dunia kerja masa kini, berbagai praktek kerja membawa berbagai kerumitan dalam dinamika kerja karyawan. Saat ini sering kita jumpai ada istilahnya namanya konseling karyawan. Kita akan coba kupas tuntas bagaimana prakteknya dan apa saja manfaatnya. Konseling karyawan itu merupakan interaksi individu, dalam hal ini adalah konseli dengan konselor yang dibangun atas dasar kepercayaan untuk bekerja sama mengatasi masalah-masalah yang dihadapi berkaitan antara masalah dari si karyawan itu sendiri yang keluarannya adalah lingkup di dunia kerjanya. Kadangkala juga berkaitan dengan kehidupan personalnya, konflik, relasi atau antar rekan kerja yang berdampak pada kehidupan kerja si karyawan tersebut. Lalu siapa sih yang bisa menjadi konselor itu? Yang bisa menjadi konselor itu bisa saja adalah psikolog yang memiliki latar belakang ilmu psikologi dan juga pengalaman praktek konselor. Hal lain atau orang lain yang bisa menjadi konselor adalah orang yang bekerja di HRD di perusahaan itu sendiri yang tentu saja memiliki latar belakang psikolog. Lalu bagaimana sih sebenarnya praktek konseling karyawan itu dilakukan? Berbagai informasi atau data yang terkait individu itu sendiri. Nah, dalam setting industri organisasi, konselor yang baik idealnya mengerti situasi dan rekam kerja dari individu yang menjadi konselingnya. Itu terdiri dari berbagai sesi-sesi konsultasi yang dinamakan katarsis. Nah, katarsis ini dilakukan oleh konseli kepada konselor. 3 kualitas utama itu apa saja? Penerimaan, pemahaman, keselarasan. Kita akan coba bahas satu persatu. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah penerimaan. Maksudnya apa? Seorang konselor itu harus mampu menerima perbedaan individu, opini, dan pola pikir secara terbuka. Pemahaman. Nah, pemahaman ini maksudnya adalah seorang konselor idealnya harus memahami kondisi dan posisi konseli dan juga membangun komunikasi secara empatetik. Keselarasan. Maksudnya apa? Konselor dituntut untuk memiliki sikap yang selaras. Akhirnya, seorang konselor mampu memberikan bantuan yang aktual dan tentu saja otentik. Sebenarnya dalam konseling karyawan ini mampu memberikan manfaat yang tidak kalah besarnya. Nah, secara khusus ada 3 manfaat. Membantu karyawan mencapai kesejahteraan diri, memelihara kesehatan mental karyawan itu sendiri, menjaga kinerja karyawan tetap optimal. Manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika proses konseling karyawan itu dilakukan antara lain meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, membantu perusahaan itu sendiri untuk apa? Mempertahankan karyawan yang memiliki potensi ataupun performa potensial. Nah, kita sudah bahas ya semuanya terkait dengan konseling karyawan. Harapannya dari materi ini tadi bisa membantu memberikan bekal ke Anda semuanya. Sampai bertemu di seri video selanjutnya. Salam sukses. Itu tadi merupakan seri video mengenai penjelasan lebih dalam tentang layanan di UPKM. Beberapa di antaranya adalah rekrutmen dan seleksi, pelatihan, dan juga konseling. Selanjutnya, kita akan simak mengenai video yaitu tentang metode yang digunakan dalam proses layanan di UPKM. Di antaranya adalah diskusi dan wawancara. Yang pertama, kita akan simak mengenai teknik atau metode yang digunakan dalam diskusi, yaitu salah satunya adalah LGD atau Leaderless Group Discussion. Apa itu LGD? Kita simak di video kali ini ya. Semangat pagi! Nah, kali ini kita akan membahas salah satu metode pengambilan data dalam pemeriksaan psikologi yang tak kalah populer sama wawancara. Apa itu? LGD. LGD apa FGD ya? Mungkin kalian bingung ya? Atau kalian biasa mendengar istilah FGD daripada LGD? Oke, daripada bingung-bingung, mari kita bahas apa itu LGD, perbedaannya sama FGD, tujuannya untuk apa, dan bagaimana sih teknis pelaksanaannya. LGD atau Leaderless Group Discussion
adalah salah satu teknik pengambilan data pemeriksaan psikologis di mana individu dihadapkan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu tugas. LGD ini biasanya digunakan di dalam pemeriksaan psikologis untuk kebutuhan misalnya ya seleksi pegawai, beasiswa, dan juga peminatan jurusan gitu bisa menggunakan LGD. Lalu apa bedanya LGD dengan FGD? Nah ini FGD, Focus Group Discussion. FGD ini diskusi yang terencana, dipimpin atau diarahkan oleh moderator atau fasilitator yang terlatih untuk menggali pemahaman dan juga untuk menggali pendapat-pendapat dari partisipan terkait topik yang sedang dibahas. Nah, mari kita coba singkat ya, apa tadi perbedaan LGD dan FGD. Nah, pada waktu LGD, moderator ini perannya hanya sebagai observer atau pengamat saja. Dia tidak terlibat di dalam isi pembicaraan di kelompok. Dari sisi tujuan, LGD ini untuk mengungkap aspek interpersonal, inisiatif, hingga asertivitas partisipan selama proses diskusi berlangsung. Sedangkan di dalam FGD, tujuannya adalah untuk mengungkap pendapat, opini, perasaan dari para peserta terkait dengan topik yang sedang dibahas. Dalam LGD jumlahnya nggak bisa banyak-banyak, kisaran antara 5-6 orang. Sedangkan dalam FGD itu bisa sampai 12 orang, berhubungan dengan pencatatan datanya. Nah, karena LGD ini tujuannya khusus untuk pengambilan data pemeriksaan psikologis, maka pasti sudah ada aspek-aspek ukur sebelumnya yang akan kita amati di dalam LGD. Nah, kalau FGD itu kita nggak perlu punya panduan aspek apa yang akan kita ungkap, bukan, karena yang akan dicari adalah pendapat mereka. Kunci dari keberhasilan LGD itu adalah stimulus yang dihadirkan. Jadi kita harus menyusun kasus yang cukup powerful untuk memunculkan respon-respon individu mewakili aspek-aspek ukur yang sudah kita tentukan tadi terkait dengan instruksi. Jadi kita sebagai observer atau pengamat harus memastikan bahwa partisipan sudah paham betul apa yang harus dilakukan. Lokasi untuk kegiatan LGD dicari yang nyaman, yang tenang, kemudian formasinya dalam bentuk lingkaran. Oke, baru saja kita belajar tentang LGD, tujuannya apa, perbedaannya dengan FGD apa, dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Semoga semua ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video seri lainnya. Teman-teman sekalian, kita telah menyimak tadi mengenai apa itu LGD atau Leaderless Group Discussion. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah mengenai wawancara. Nah, metode yang digunakan di wawancara salah satunya dengan teknik BEI atau Behavioral Event Interview. Apa itu BEI? Kita simak lagi di video kali ini. Semangat pagi! Sejatinya, wawancara itu tekniknya macam-macam. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu teknik wawancara yang sangat populer untuk kebutuhan seleksi, penempatan, pengembangan, dan sebagainya. Apa itu? BEI. Lalu apa itu BEI? Behavioral Event Interview adalah teknik wawancara dengan cara menggali informasi mengenai perilaku nyata yang pernah dilakukan oleh seseorang. Teknik ini diperkenalkan pertama kali tahun 1970-an oleh Bill Byham dan David McClellan. Dasar pemikiran teknik BEI adalah pengalaman masa lalu adalah prediktor bagi perilaku masa yang akan datang. Pewawancara fokus pada pertanyaan yang berkaitan dengan 3 hal: perilaku masa lalu, pengalaman masa lalu, dan potensi dalam mencapai kesuksesan tersebut. Jadi BEI fokus pada what did they do, bukan pada what will they do. Lalu apa kelebihan BEI? Pertama, BEI adalah cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Kedua, BEI ini memiliki tingkat presisi yang tinggi. Ketiga, teknik BEI ini
dapat dengan tepat mengidentifikasi bagaimana seseorang itu menghadapi masalah. Kemudian yang keempat, teknik ini juga bebas dari perbedaan rasial, jenis kelamin, dan kultur. Dan yang terakhir, BEI ini dapat memberikan gambaran yang sangat spesifik terkait dengan tingkah laku kerja yang efektif dan yang tidak efektif. Kita harus membuat list pertanyaan dengan struktur STAR. STAR adalah struktur wawancara dalam teknik BEI, merupakan akronim dari Situations, Task, Action, dan Result. Situasi seperti apa yang dihadapi oleh interviewee? Task atau tugas-tugas apa saja yang dilakukan? Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai action atau tindakan. Dan yang terakhir adalah result. Result ini adalah hasil. Apa yang kamu capai dari situasi yang kamu hadapi itu? Sebelum proses wawancara itu, kita harus membangun hubungan baik dulu. Kita melakukan building rapport namanya. Nah, pada awal-awal pertanyaan, kita akan mengajukan pertanyaan yang positif dulu. Menggali sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Lalu lakukan probing. Gali kembali untuk mendapatkan jawaban dari situasi yang dia paparkan tadi. Nah, kita telah membahas definisi, fungsi, kelebihan, serta tips wawancara dengan teknik BEI. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa pada seri video lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah melihat seri video yang tadi mengenai penjelasan apa itu UPKM, apakah teman-teman sudah memiliki gambaran dan mengenal lebih jauh tentang UPKM? Semoga sudah ya. Tapi, jangan khawatir, jika teman-teman masih belum paham atau ingin tahu lebih lanjut dan penasaran apa itu UPKM, bisa menghubungi kami melalui website, email, hotline, atau mengecek di Instagram kami di upkm.psikologiugm. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, sampai jumpa.